Audio Jungle. Tercatat ada 1.521 orang penderita HIV/AIDS di Kabupaten Nganjuk. Angka penderita tersebut termasuk lebih meningkat dari sebelumnya. Hal itu dikarenakan dampak dari ditutupnya sejumlah lokalisasi sehingga pemerintah daerah tidak lagi bisa memantau atau mengawasi aktivitas PSK di wilayah Kabupaten Nganjuk. Menyikapi hal tersebut, Ketua Pelaksana Harian KPAD Marhen Jumadi melakukan sosialisasi guna menekan angka penyebaran HIV/AIDS di wilayah Kabupaten Nganjuk yang digelar di kantor Kelurahan Kauman, Kecamatan Kota Nganjuk dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Dalam paparannya, Marhen Jumadi mengatakan pasca ditutupnya lokalisasi menjadikan penyebaran AIDS meningkat karena pemerintah tidak bisa melakukan pemantauan kepada PSK yang ada di lokalisasi. Untuk itu, Marhen berpesan kepada masyarakat supaya menyayangi pasangannya. Alhamdulillah hari ini saya beserta tim dari KPAD hadir di Kelurahan Kauman ya. Kebetulan Mas Lurahnya juga masih muda. Terima kasih PKK sudah ikut serta sosialisasi. Besok tokoh-tokoh masyarakat, RT RW dan tokoh-tokoh masyarakat besok juga akan kita berikan informasi, kita bekali masalah penyakit HIV ini. Dan di Nganjuk sampai dengan hari ini kurang lebih 1.521 orang yang positif HIV AIDS. Tahun ini saja, tahun 2020, kurang lebih 140 orang yang positif. Penularan HIV/AIDS 97% disebabkan dari perilaku menyimpang hubungan seks, 3% dari ibu menyusui. Penyebabnya sebenarnya 97% itu interaksi seksual atau hubungan seksualitas, 3% kurang lebih dari ibu menyusui atau prenatal itu. Kalau kita mau jujur ya, berdasarkan data ya, bahwa penutupan daerah-daerah lokalisasi itu sebenarnya malah mempercepat pertambahan, karena kita tidak bisa langsung melihat, kita tidak bisa langsung mengevaluasi, tidak bisa mengawasi, tidak bisa intervensi lokalisasi yang sekarang itu ditutup. Kalau dulu ada yang namanya dokter di samping di situ sehingga orang bisa periksa secara otomatis. Sekarang tidak berani, orang mau periksa juga takut juga. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah seperti apa untuk menekan dengan adanya peningkatan HIV? Yang pertama kita sosialisasi seperti ini. Yang kedua kita bentuk kader-kader kesehatan yang utamanya HIV/AIDS ini. Kemudian yang ketiga kita petakan betul di tiap kecamatan, di tiap desa kira-kira siapa saja yang di situ positif. Kami sampaikan pada masyarakat dari data yang kita peroleh yang menduduki 3 besar itu, yang pertama orang yang bekerja di swasta atau pedagang, yang kedua itu ibu rumah tangga, yang ketiga yaitu PSK. Maka dari itu kita berharap betul, mari kita ciptakan dalam keluarga itu yang bahagia, yang enak, sehingga bapak-bapaknya tidak sempat berpikiran dengan yang lain. Yang kedua, kita berharap bagi bapak-bapak ya mohon bisa mengendalikan diri, karena apa, risikonya kepada istrinya, kepada anak-anaknya ini. Untuk itu ya sarannya
yang terakhir ya harus setia pada pasangannya, ini yang paling penting. Dari data yang ada di Komisi Penanggulangan Daerah KPAD Kabupaten Nganjuk, wilayah yang banyak terjangkit penyakit tersebut yakni wilayah Kecamatan Tanjung Anom menjadi peringkat pertama, diteruskan Kecamatan Kota dan kecamatan lain di seputaran Kota Nganjuk. Dari kantor Kelurahan Kauman, Siti Nur Khalifah melaporkan.